seorang mantan marinir Amerika Serikat yang menjadi perwira intelijen. Ia sengaja menjalani hidup tenang dan damai, namun terpaksa kembali beraksi demi melindungi seseorang dari kejamnya anggota mafia Rusia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Opening movie, seorang pria bernama Robert Michael yang bekerja di sebuah toko bangunan. Dia mempunyai seorang teman dekat yang bernama Raffi. Di situ Raffi sedang menjalani program diet untuk masuk tes seleksi sebagai security. Robert pun menyarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Sehabis kerja, Robert pulang ke rumahnya, di mana dia melakukan segala aktivitas rumahnya hanya seorang diri. Di malam hari, Robert mempunyai kebiasaan membaca sebuah buku. Namun, dia mempunyai insomnia berlebih dan memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe yang biasa ia kunjungi. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry. Mereka sudah sering bertemu di kafe itu, namun belum saling kenal. Keesokan paginya, Robert melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai karyawan toko bangunan. Di malam harinya, Robert dan Terry bertemu kembali di tempat kafe sebelumnya. Kemudian seseorang menelpon Terry. Orang itu merupakan atasan Terry yang bernama Slavi, salah satu mafia besar Rusia. Slavi memperdagangkan jasa para wanita sebagai wanita kupu-kupu malam. Pada saat itu, Slavi bermaksud untuk menjemput Terry untuk melayani tamunya. Namun, Terry menolak karena beberapa alasan. Akan tetapi, Slavi tetap memaksa. Hingga akhirnya Terry terpaksa menuruti perintahnya. Robert yang paham akan hal itu hanya bisa diam dan melihatnya. Di keesokan harinya, Raffi yang mulai menjalani latihan fisik untuk menurunkan berat badan agar bisa lolos seleksi sebagai security. Di situ, Robert juga membantunya. Pada malam harinya, seperti biasa, Robert mengunjungi kafe langganannya dan terlihat Terry yang sudah ada di sana. Lalu mereka saling berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Di situ Terry bercerita bahwa dia sebenarnya sudah tidak mau lagi bekerja sebagai seorang wanita malam. Dia hanya bercita-cita sebagai seorang penyanyi. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba sebuah mobil menghadang jalan mereka. Ternyata mobil itu adalah Slavi. Slavi yang melakukan kekerasan terhadap Terry karena sudah mengecewakan pelanggannya kemarin malam. Robert kemudian hanya bisa diam dan mulai muncul kecurigaan terhadap kejadian itu. Kemudian Slavi memberi kartu namanya kepada Robert jika suatu saat membutuhkan seorang wanita. Singkat cerita, sejak kejadian malam itu, Robert terlihat khawatir dengan keadaan Terry, karena sudah beberapa hari Terry tidak terlihat di kafe tempat biasanya. Kemudian pemilik kafe itu mengatakan bahwa Terry ada di rumah sakit karena seseorang telah memukulnya. Robert pun langsung ke rumah sakit untuk menjenguknya dan benar saja Terry sedang berbaring lemah dan penuh luka memar di wajahnya. Di situ teman Terry menceritakan pada Robert bahwa Terry telah disiksa oleh Slavi karena tidak menuruti aturannya. Robert yang terlihat gelisah dan tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya, dia sangat mengkhawatirkan keadaan Terry dan Robert tidak berhenti berpikir apakah dirinya harus bertindak. Di sisi lain terlihat Slavi yang menuju ke ruang kantornya. Tidak lama kemudian, Robert datang menghampiri Slavi di ruangannya. Tentu saja hal tersebut membuat Slavi dan anak buahnya terkejut karena Robert yang asing baginya tiba-tiba masuk begitu saja. Tujuan Robert menemui Slavi untuk menebus semua hutang Terry kepadanya agar Terry bisa berhenti dari pekerjaannya.
Namun, Slavi menolak tawaran itu. Dia bisa saja mendapatkan lebih dari itu jika Teddy bisa kembali bekerja. Kemudian, Slavi mulai meremehkan Robert dan mengusirnya. Ketika Robert mulai marah dan hendak pergi, dia mulai menunjukkan keahliannya. Pada keesokan harinya, Robert mulai melakukan aktivitas seperti biasanya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Di scene selanjutnya, terlihat seorang pria bernama Teddy yang merupakan bos dari Slavi. Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang mafia terbesar dari Rusia. Tujuan Teddy untuk menyelidiki kejadian yang menewaskan anak buahnya. Pushkin mengira kejadian itu merupakan persaingan bisnis antar mafia di kota itu. Di hari berikutnya, Robert yang sedang bekerja tidak melihat kehadiran Raffi. Salah satu temannya memberitahu bahwa Raffi sudah berhenti bekerja. Robert kemudian bergegas pergi ke rumah Raffi dan melihat keadaan sudah berantakan akibat kebakaran. Lantas Robert mulai menyelidiki akibat kebakaran tersebut. Ternyata kebakaran itu adalah kelakuan dari para polisi korup. Kedua polisi itu terlihat meminta paksa uang keamanan. Robert pun akhirnya memberi pelajaran dan mengembalikan uang yang mereka rampas atau rekaman CCTV menjadi bukti kejahatannya. Kembali ke Teddy yang terlihat menemui seorang teman Terry dan menginterogasi atas kejadian yang menewaskan Slavi. Namun setelah Teddy mendapatkan informasi darinya, Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Nice man, a black man. Teddy, please. Di sisi lain, Robert dan temannya yang sedang bermain baseball dan Raffi yang terlihat sudah mengenakan seragam security. Di situ Robert terlihat sangat senang melihat Raffi yang sudah menjadi security. Dengan informasi yang sudah didapat, Teddy menyamar sebagai seorang detektif dan mendatangi rumah Robert untuk menanyakan beberapa pertanyaan atas kematian Slavi. Dengan santai, Robert menjawab semua pertanyaan seolah-olah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Teddy yang masih penasaran memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Robert. Di situ menunjukkan Robert adalah warga sipil biasa. College educated, works straight 40 at the home mart. It's pretty normal. Yes, I want to know who he's working for. Tak sampai di situ, Teddy juga meminta anak buahnya untuk mencelakai Robert yang sedang berada di kafe dengan menyamar sebagai petugas PLN. Namun, penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. He verify these instructions and I'm gonna kill you, understand? Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert pun pergi. Teddy yang berada di mobil langsung mengikuti Robert yang menuju pulang ke rumahnya. Robert yang bersembunyi di balik rumahnya sambil mengintai lewat CCTV, membuat Teddy berpikir bahwa Robert sudah melarikan diri. Keesokan harinya, Robert menemui teman lamanya yang bernama Susan Plummer. Ia adalah seorang agen rahasia pemerintah yang masih aktif. Tujuan Robert meminta bantuan untuk mencari tahu informasi tentang Teddy.
Dari sumber yang didapat Susan menjelaskan bahwa Teddy adalah seorang mantan militer yang kini bekerja kepada mafia besar asal Rusia yaitu Pushkin. Kemudian Robert meminta izin untuk mengakhiri semua masalah itu. Were you able to help him? Came for permission. Kemudian Robert mendatangi seorang polisi korup yang merupakan tangan kanan Teddy. Ia bernama Frank. Robert memberi pelajaran dan memaksa untuk memberitahu informasi tentang Pushkin. What the fuck? Give me what I need. Akhirnya Frank mengantarkan Robert ke sebuah gudang penyimpanan daging, di mana gudang tersebut merupakan kedok dari penyimpanan uang ilegal yang dikelola oleh anak buah Pushkin. Kemudian Robert bertemu dengan anak buah Pushkin yang bernama Andriy. Di situ Robert menyabotase tempat itu serta membagikan uangnya kepada para karyawan yang ada di situ. Lalu Robert memborgol Frank dan menyuruhnya menelpon polisi untuk segera menindaklanjuti gudang tersebut. Pada malam harinya, Teddy yang sedang makan malam bersama temannya yang merupakan pembunuh bayaran. Ia hendak pergi ke toilet dan tak lama setelahnya tiba-tiba Robert muncul dengan membawa kacamata temannya tadi. Robert kemudian mengancam untuk menghentikan semua bisnis Pushkin dan mengancam akan membunuhnya termasuk Teddy. He's not coming back. You can call your boss and tell. I'm giving you the opportunity to make yours. Singkat cerita, Robert yang sudah mendapatkan barang bukti berupa tindak kejahatan Pushkin dan aliran dana ilegal serta perdagangan wanita. Robert mengirim semua file tersebut kepada FBI untuk ditindaklanjuti. Check your personal email. Make sure you're sitting down when you do. Tak disangka, Robert kemudian menghancurkan kapal minyak ilegal milik Pushkin, sekaligus merupakan sebuah tanda darinya untuk memulai peperangan melawan Pushkin. Dan benar saja, Pushkin yang marah melihat hal itu menyuruh Teddy untuk segera menghabisi Robert. Lantas Teddy langsung menyiapkan para pasukan terbaiknya untuk memburu keberadaan Robert. Teddy menghubungi Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Lantas Robert pun langsung menuju ke sana dan mulai menghabisi satu persatu pasukan Teddy. Kemudian Robert meminta Rafiq untuk membebaskan semua teman-temannya. Satu persatu pasukan berhasil dilumpuhkan oleh Robert. I decided to come and see. I'll be waiting for you. Kemudian Rafiq kembali membantu Robert, namun saat melarikan diri, kaki Rafiq terkena tembakan. Kini Robert berhadapan langsung dengan Teddy, dan dengan mudahnya Robert menghabisinya. Dua hari kemudian, Robert pergi ke Moskow, Rusia untuk mendatangi tempat tinggal Pushkin dan Robert dengan mudahnya menerobos masuk rumah Pushkin. Ketika Pushkin sedang mandi, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. Lalu Robert membunuh Pushkin dengan cara menyetrumnya. Di akhir film, terlihat Terry yang sudah pulih dan menemui Robert untuk mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah menolongnya. Terry pun mengatakan saat ini ia sudah mempunyai pekerjaan yang baru.
got your own. Thank you. Okay. Dan kemudian film pun berakhir. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu untuk video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.